Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 pada LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 4 dengan materi pokok surat At-Tin sebagai salah satu syarat dalam mengikuti ujian kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita tundukkan kepala sejenak. Marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita terima pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Persiapan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan disambung dengan pembacaan Pancasila. Silakan berdiri. Indonesia airku, kandung darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Itulah tanahku, itulah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan kembali. Ya, hari ini kita bekerja bebas
pelajaran hari ini adalah kita belajar tentang Quran surat At-Tin dengan bacaan yang khusus. Oke anakku, sebelum pembelajaran akan bisa dulu. Yang pertama adalah Abi Syakya Rabbani, Ahmad Hudayfa, kemudian Alsya Zahra, Al-Ma'afira, Anggun, Adel, Arshita, Bal Victorio, Catur, Gina, Dela, Pandi, Hafiza, Iqbal, Keisha, Kurniawan, Linda, Aliando, Muhammad Arga, Muhammad Iksan, Naura, Putri Aulia, Radika, Rebecca, Robi, Sania, Sofian Ahmad, Syakira, Syanala, Sekian dan surat. Oke, terima kasih. Oke, anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita belajar membaca Quran surat At-Tin dengan bacaan yang benar. Bertanya, apa sih Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang menjadi petunjuk hidup manusia supaya manusia itu bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian mengapa sih kita itu harus belajar membaca Al-Quran? Agar kita bisa membaca, mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, membaca Al-Quran itu sangat penting ya, karena selain kita punya wajib, Al-Quran itu adalah sebagai pedoman kita dan kita bisa membaca, kita juga bisa mempelajari, kita juga bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena semuanya ada di dalam Al-Quran. Oke, anak-anakku, biar hari ini kita semangat belajar, kita bertepuk tangan semangat dulu ya, semangat ya, tepuk semangat, Semangat. Oke anak-anakku, sebelum pembelajaran Ibu akan memberikan awal, kamu persiapkan ya sesuai dengan ada kamu ya, nanti disilang ini biar sini dibagikan. Nanti disilang ya sesuai dengan kondisi kamu, kondisi aja.
pembelajaran hari ini adalah kita belajar membaca Quran surat At-Tin dengan bacaan yang benar. Oke, guru hari ini akan menayangkan video. Ya, video hari ini adalah kita saksikan ya video untuk materi hari ini. Oke, siap ya. Kita baca dan kita lakukan bersama-sama. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang membaca Al-Quran surat At-Tin. Simak bacaan Quran surat At-Tin berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Selanjutnya, guru akan membaca surat At-Tin per ayat. Ayat 1. Wat-tini waz-zaitun. Mari bersama-sama. Wat-tini waz-zaitun. Ayat 2. Wa turi sinin. Mari bersama-sama. Wa turi sinin. Ayat 3. Wa hadzal baladil amin. Bersama. Wa hadzal baladil amin. Ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Perhatikan pada kalimat insana. Nun sukun bertemu dengan huruf sin disebut bacaan ikhfa hakiki. Maka nun sukun harus dibaca sama-sama. Kita baca sekali lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat 5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Mari bersama. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ayat 6. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati
pada kalimat ajru ghaib. Harokat dhamma tanwin bertemu dengan huruf ghaib disebut bacaan izhar halqi. Maka harokat dhamma tanwin harus dibaca terang atau jelas. Kita baca bersama. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Bersama. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat 8. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Bersama. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Selanjutnya kita baca Quran surat At-Tin bersama-sama mulai ayat 1 sampai selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul alim. Media pembelajaran ini sesuai dengan tujuan pembelajaran membaca Al-Quran surat At-Tin dengan tenang. Anak-anakku, hari ini kita sudah membaca surat At-Tin ya. Benar. Hari ini guru akan menjelaskan tentang takfir di dalam surat At-Tin. Yang pertama, guru akan menjelaskan tentang maktobidi dan khobor. Ya. Sambil dilihat ya, di dalam surat At-Tin ada buku bacaan. Yang pertama adalah matobili. Apa itu matobili? Matobili itu adalah panjang ya. Matobili itu adalah panjang. Panjangnya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Ciri-cirinya ada 3 ya. Ciri-cirinya ada 3.
Nah, matobili itu memiliki ciri-ciri 3. Ciri-ciri yang pertama adalah ada alif didahului harokat fathah. Ketika ada huruf alif, ya, didahului harokat fathah, ya, fathah. Maka bacaan itu disebut atau dibaca dengan matobili, yaitu dibaca 2 harokat atau 2 fathah. Contohnya, misalkan di dalam surat At-Tin, ya, ada kata watini. Watini. Ada tulisan itu ya. Watini. Ini ada tulisan watini. Ada huruf alif. Di sini ada huruf alif didahului harokat fathah, maka dibaca matobili. Ciri yang pertama adalah ketika ada huruf alif didahului harokat fathah, ada lafaz watini. Watini ada alif didahului harokat fathah, maka disebut bacaan matobili, baca 2 harokat. Kemudian ciri yang kedua adalah ketika ada huruf ya, ketika ada huruf ya mati, ya, ada huruf ya mati didahului harokat kasroh, didahului harokat kasroh, didahului harokat kasroh, misalkan ya. Contoh, dalam surat At-Tin ketika ada huruf ya mati didahului kasroh, ada kata sini, ya, ada kata sini, ya, sini. Ada ya, ada kata sini. Nah, ada huruf dibaca sini, ya, sini. Ada huruf yang mati didahului kasroh, ya, sini, ya, sini. Ada huruf yang mati didahului harokat dhamma. Ketika ada huruf ya mati didahului harokat kasroh, maka disebut bacaan matobili. Ada huruf ya mati didahului harokat kasroh, maka disebut bacaan matobili, dibaca 2 harokat. Sini. Kemudian yang ketiga ada huruf wawu mati, ya, ada huruf wawu, ada huruf wawu mati, ya, ada huruf wawu mati didahului harokat dhamma. Jadi yang ketiga. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika ada huruf wawu mati didahului dhamma, ada waturi. Nah, ya, ada kata waturi. Ada wawu mati didahului harokat dhamma, maka disebut bacaan matobili. Dan dibacanya harus 2 harokat atau 2 keluhan, ya. Jadi ciri dari matobili adalah alif didahului harokat fathah, kemudian yang mati didahului kasroh, dan yang terakhir wawu mati didahului dhamma. Itu adalah bacaan matobili. Kemudian bacaan yang berikutnya adalah bacaan qalqalah. Qalqalah itu apa sih? Qalqalah itu artinya memantul, ya, memantul. Bentuknya apa? Bentuknya adalah baju di toko, ya. Baju di toko ada 5. Ada qalqalah namanya qalqalah subro. Ada namanya qalqalah kubro, ya. Kalau qalqalah subro itu biasanya hurufnya ada di tengah. Tapi kalau qalqalah kubro itu biasanya ada di akhir ayat. Jadi misalkan qalqalah kubro, qalqalah subro itu di tengah. Misalkan di dalam surat, misalkan ada kata apa saya? Laqad. Ya. Nah, ini dibaca apa? Memantul, laqad, ya kan? Itu adalah bacaan dari qalqalah. Jadi ada kata misalkan khalaqna.
lakna ya. Lakna ya. Disukun di sini dibaca juga lemas. Lakna dibaca bola. Jadi membacanya adalah dengan ya. Kemudian ada yang ada ya. Ada matobi dan ada bola. Setelah guru baru menjelaskan tentang bacaan makhluk ini dengan pola, anak-anakku hari ini guru akan membagi kelompok yang pertama adalah kelompok Adam, kelompok kedua adalah kelompok Idris, kelompok ketiga adalah Nuh, dan kelompok empat adalah Hud. Kalian kerjakan, carilah buku bacaan makhluk ini yang ada di dalam surat dan pola ya. Carilah buku bacaan makhluk ini dan pola untuk Adam ayat 1, 2, 3 ya. Kemudian untuk yang yang Idris, kamu akan mencari buku bacaan 4 dan 5. Kemudian untuk kelompok Nuh, kamu akan mencari bacaannya untuk ayat yang ke-6. Kemudian yang terakhir Hud, kamu nanti akan mencari buku bacaan yaitu ayat ke-7 dan ke-8 ya. Jadi setelah itu kamu akan membaca ya. Jadi ditulis sebabnya ya. Misalkan nomor 1, kamu menemukan ada kata, misalkan kamu tempelkan ini nanti ya, kamu tempelkan, kamu cari, sudah menyiapkan. Nah ini ya, ini, sini ya, misalkan, ini ditempel di sini. Nanti sebabnya apa? Sebabnya misalkan ada huruf alif di fathah, ada yang mati di garis kasroh, ada dom, kamu di dom. Sebabnya seperti itu ya. Kita di sini ya. Kalau pola ya seperti itu. Jadi dibaca dengan full. Itu ya, bisa ya. Oke. Untuk kelompok 1, kelompok Adam. Ini ada ganda. Ngeleng ya. Ngeleng ya. Oke. Untuk baca kelompok Idris. Jadikum ayat 4 dan 5 ditempel di kolom ini. Ini aku tulis. Kemudian Nuh akan ayat 6 tempel. Nanti sebabnya apa? Artinya sederhana ya. Kemudian Hud ayat 7 dan ayat 8. Silakan didiskusikan dengan kelompokmu. Kamu tulis sebabnya apa? Misalkan bacaan matobini, berarti ada alif di dalam fathah. Misalkan alasannya sebabnya ditulis ya. Silakan. Oke, silakan ditempel. Sebabnya tadi yang dijelaskan ciri-cirinya.
Sudah selesai kelompok ada. Oke, silakan. Oke, anak-anakku, kita sudah selesai di diskusinya. Untuk hari ini yang dipanggil untuk presentasi, tolong disediakan hasil kelompokmu. Silakan kalau ada maju ke depan. Semuanya silakan. Semuanya silakan. Akan presentasikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, hari ini kita sudah selesai presentasi untuk bagian kelompok ini dan pola ya. Untuk bagian kelompok ini ada cirinya 3, ada alif didahului fathah, ada waw yang mati didahului kasrah, ada waw mati didahului dhamma. Oke anak-anakku, hari ini kita akan melakukan penilaian formatif. Silakan dibaca surat At-Tin yang benar. Silakan Ahmad Dewa maju ke depan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Ya anakku, terima kasih. Pak, membacakan surat At-Tin. Oke anak-anakku, untuk melakukannya, siapa yang bisa membacakan surat At-Tin ayat kedua? Ya. Pintar. Siapakah yang bisa membacakan surat At-Tin ayat ketiga? Siapa yang bisa membacakan surat At-Tin ayat pertama? Alhamdulillah. Hari ini anak-anakku semuanya bagaimana perasaannya hari ini ketika kita belajar tentang surat At-Tin? Bagaimana perasaannya anak-anak semuanya? Senang ya anak-anakku ya. Hari ini kita senang sekali belajar tentang surat At-Tin. Alhamdulillah anak-anakku, untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang pesan pokok Quran surat At-Tin ya. Jadi anak-anak siapkan ya, nanti kita belajar tentang itu. Oke, anak-anakku, marilah kita sebelum kita pulang, oke, marilah kita pulang dan berdoa dulu. Semoga anak-anakku semuanya selamat sampai di rumah. Oke, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.